Setelah mereka diundang ke kejaksaan, kemudian diajarkan cara mengisi, ya alhamdulillah Negeri Agung itu tercatat yang paling pertama menyelesaikan aplikasi Jaga Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, selamat datang di podcast Tawayan Setiongan, program dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Bersama saya Prayoga Herianto. Nah, pada pagi hari ini kami Kejaksaan Negeri Lampung Tengah kedatangan kepala kampung dari Desa Negeri Agung, Kecamatan Selagalingga. Yaitu di samping saya Pak Taufik Hidayat selaku kepala kampung. Bagaimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah baik. Baik Pak Taufik, kami dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah itu mempunyai program yaitu Tawayan Setiongan, Pak. Yang mana program ini bertemakan kampung maju, dana jelas, hukum ramah dan juga akuntabel. Untuk bertujuan apa? Mengangkat keterbukaan desa, kemudian potensi-potensi desa dan juga pendampingan hukum melalui program Tawayan dan Setiongan ini, Pak. Nah, Pak, sebelum kita bahas lebih lanjut, nah, Pak Kepala Kampung bisa nggak jelaskan kepada kami mengenai profil singkat dari Desa Negeri Agung, Kecamatan Selagalingga? Ya, baik. Terima kasih atas undangannya. Sebelum saya menjelaskan profil daripada Kampung Negeri Agung ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Taufik Hidayat, Kampung Negeri Agung, Kecamatan Selagalingga, Kabupaten Lampung Tengah. Ya, saya akan jelaskan singkat ataupun data singkat profil Kampung Negeri Agung. Kampung Negeri Agung ini terletak di Kecamatan Selagalingga, Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di baratnya Lampung Tengah. Kebetulan Kampung Negeri Agung ini berbatasan langsung dengan 5 desa Kabupaten Lampung Utara. Kemudian dengan jumlah penduduk itu kurang lebih 3.007 jiwa. Dengan penghasilan warga masyarakat kami, penghasilannya itu rata-rata bergerak di bidang pertanian. Pertanian ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, pertaniannya itu apa aja ya Pak yang dihasilkan dari Kampung Negeri Agung ini? Dan kemudian potensi-potensi unggulan apa aja yang dipunyai dan dimiliki oleh desa atau Kampung Negeri Agung Kecamatan Selagalingga ini? Kalau saya melihat di kampung kami, warga masyarakat kami ini sehari-harinya itu pekerjaannya bergerak di bidang pertanian, seperti di bidang jagung, kemudian singkong, karet, sawit, itu bergerak di situ, di bidang itu. Yang menjadi potensi unggulan pertanian yang paling berdampak dan besar apa Pak? Kalau saya melihat yang paling besar potensinya di kampung kami di Negeri Agung ini adalah di bidang jagung. Jagung ya jagung. Pak ya? Jagung. Nah, kemudian setelah adanya potensi-potensi pertanian, itu ada juga nggak Pak kayak dimiliki oleh Kampung Negeri Agung ini kayak pariwisata atau kerajinan tangan dan lain sebagainya? Kalau pariwisata, Kampung Negeri Agung ini tidak ada pariwisata. Tidak ada pariwisata. Tapi kalau kerajinan tangan itu ada, seperti sulam tapis, kemudian sulam apa namanya ini, seprah, itu ada. Ada ya Pak ya? Nah, potensi-potensi itu dimaksimalkan nggak Pak di Desa Negeri Agung atau Kampung Negeri Agung ini? Kalau setahu saya untuk sementara ini paling warga masyarakat ini dia buat karena ada yang pesan. Oh, dibuat karena ada pesanan aja ya Pak? Pesanan buat. Nah, potensi-potensi lokal ini Pak sebenarnya yang perlu dikelola dengan baik, disupport oleh kepala kampung supaya bisa menjadi penopang dan kemajuan bagi desa itu juga. Yang penting dikelola dengan baik, transparan dan juga akuntabel. Nah, Pak Kakam, tahun ini kan ada anggaran desa ya Pak yang didapatkan Negeri Agung Kecamatan Selagalingga. Total dana desa atau dana kampung yang dimiliki dan dikelola oleh Negeri Agung itu berapa ya Pak? Kalau total keseluruhan baik itu ADD maupun ADK itu berjumlah 1,5 miliar. 1,5 miliar. 1,5 miliar itu untuk keperluan apa aja Pak kegiatannya? Atau ada program apa? Kemudian apa yang diprioritaskan kepala kampung beserta masyarakat dalam pengelolaan penyerapan anggaran desa ini? Ya, itu saya jelaskan. Itu terkait dana desa, itu DD-nya berjumlah kurang lebih 1 miliar
45. 1.045.000. Kemudian seperti ADK-nya ini kurang lebih 480 juta. 40 juta. Kemudian BHP bagi hasil pajak ini 36.983. Oke. Kemudian untuk serapan dana tersebut hasil daripada Musdos kemudian Musrembang diputuskan pada saat Musrembang, anggaran tersebut buat buat fisik itu kurang lebih 600 juta. 600 juta. Itu diperuntukkan untuk pembangunan GSG dengan jalan Lapen. Jalan Lapen itu dengan lebar 3 meter, panjangnya 450 meter. Sesuai daripada hasil Musrembang, masyarakat mintanya jalan diperbaiki. Makanya kami anggarkan jalan Lapen. Nah, Pak, tadi Bapak ngomong Musrenbang. Dalam Musrenbang itu keterlibatan masyarakat dan peran masyarakat itu seperti apa, Pak? Dan juga di Kampung Negeri Agung ini, ketika realisasi anggaran itu diinformasikan dan diberitahukan kepada masyarakat nggak? Terkait dengan Musrembang, itu kami mengundang baik itu dari kecamatan, baik itu dari pihak polisian, Babin Kamtibmas, kemudian Babinsa, tokoh masyarakat, seluruh RT, kepala dusun, tim penggerak PKK, kemudian kader posyandu, kami undang semua, kami rumbukan apa-apa rencana anggaran untuk tahun anggaran 2025. Karena kami 2024 memang sudah musyawarah, mulai dari musyawarah dusun, meningkat ke Musrembang, tingkat kampung. Terkait dengan papan informasi, itu kan memang sudah ada banner kita buat. Itu memang sudah kita pasang baik di balai kampung maupun di perempatan-perempatan jalan, pendapatan kampung berjumlah sekian, dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat sekian, kemudian digunakan untuk fisik sekian. Jadi sudah kami pasang di balai kampung baik di pinggir-pinggir jalan agar lebih masyarakat ini mengetahui. Kemudian keterlibatan masyarakat, setiap kami melaksanakan pekerjaan kampung, di situ selalu melibatkan warga masyarakat. Contoh pekerja seperti jalan Lapen kemarin ini yang untuk pekerjaan ini rata-rata warga kita semua. Warga Kampung Negeri Agung maksudnya, begitu. Jadi dalam penyerapan dan juga realisasi anggaran desa itu Bapak selaku kepala kampung selalu menginformasikan ya Pak, agar dapat informasi ini diketahui oleh masyarakat. Pak, ya? Itu bahasa kerennya zaman sekarang itu namanya transparansi, Pak. Nah, transparansi itu penting, Pak. Sangat penting supaya tidak terjadi penyimpangan, kemudian tidak ada pihak yang bisa memfitnah, dan supaya semua pihak itu merasa punya andil, dan juga kepercayaan masyarakat tetap terjaga, Pak. Pak Kakam, kami dari Kejaksaan juga kan sebenarnya memiliki aplikasi Jaga Desa, Pak, yang pasti Pak Kakam juga mengetahui. Nah, kami itu kemarin monitoring dan evaluasi, Kampung Negeri Agung ini masih ada beberapa poin belum diisi di aplikasi Jaga Desa dan belum diperbarui secara rutin. Apa sih Pak yang kira-kira menjadi kendala dan menjadi gangguan hambatan dalam pengisian aplikasi Jaga Desa? Kalau masalah aplikasi Jaga Desa ini kadang terganggu dengan jaringan. Jaringan. Itu saja. Hanya jaringan aja, Pak? Hanya jaringan saja. Jadi dalam pengisian datanya dan lain sebagainya itu sudah siap semua. Kemarin kan sempat operator kami memang kurang memahami ya. Tapi setelah mereka diundang ke Kejaksaan, kemudian diajarkan cara mengisi, ya alhamdulillah Negeri Agung itu tercatat yang paling pertama menyelesaikan aplikasi Jaga Desa. Nah Pak, dalam pengisian aplikasi Jaga Desa itu sendiri, itu Bapak sebagai kepala kampung sendiri yang mengisi atau Bapak menyuruh atau meminta anggota-anggota Bapak dalam pengisian aplikasi Jaga Desa itu, Pak? Terkait dengan masalah aplikasi Jaga Desa, kami memang sudah menunjuk, kami kan memiliki 2 operator kampung. 2 operator kampung. Ya, operator kampung. Maka kami menunjuk salah satunya untuk menghandle ataupun mengisi aplikasi Jaga Desa ini. Dalam merekrut atau meminta operator itu dari kampung itu sendiri atau gimana, Pak? Ini
kalau masalah aparatur kami di rekrut itu memang apa namanya, memang warga masyarakat Kampung Negeri Agung yang memiliki potensi, memang memahami di bidang digital. Oh, yang paling memahami digital ya Pak ya. Digital. Nah Pak, dalam pengisian aplikasi Jaga Desa, apa sih Pak tantangan terbesar Bapak selaku kepala kampung dan aparatur kampung dalam memperbarui data secara berkala dan juga melaporkan dana desa itu, baik sisi dari administratif, pelaporan fisik, atau penggunaan aplikasi Jaga Desa itu sendiri? Yang menjadi tantangan kami sih, kalau untuk sementara ini, yang kami lihat, itu alhamdulillah tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan. Cuman kendalanya hanya jaringan. Hanya jaringan, karena jaringan ini kan kadang dia ini bagus, baik, kadang buruk begitu. Nah Pak, harapan kami dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah khususnya kepada kepala-kepala kampung dan juga Bapak selaku kepala kampung Negeri Agung, mari kita jadikan aplikasi Jaksa Jaga Desa ini merupakan sebagai alat bantu untuk keterbukaan, transparansi dan juga akuntabilitas. Yang mana jika pengisian aplikasi Jaga Desa ini diupdate secara berkala, itu juga akan memudahkan kepala-kepala kampung untuk melihat data, kemudian masyarakat juga mengerti, melihat juga, jadi menimbulkan rasa kepercayaan terhadap kepala kampung dan aparatur kampung itu sendiri ya Pak. Dan juga menjadi bukti apa? Bahwa kepala kampung itu mengelola dana desa dan desa itu, kampung itu secara baik dan benar. Pak Kakam, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah saat ini mempunyai program yaitu Setawayan dan Setiongan Pak, yaitu saling mendengar dan juga saling membimbing. Nah, program ini Pak bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mencari-cari kesalahan kepala-kepala kampung atau aparatur desa, aparatur kampung, tapi program ini dibuat untuk membimbing supaya kepala-kepala kampung itu taat administratif dan juga taat hukum. Nah, apa menurut Bapak sebagai kepala kampung yang perlu didampingi atau perlu pendampingan hukum secara rutin? Baik, kalau saya melihat sih, kampung kami Negeri Agung ini, kami mesti minta pendampingan hukum untuk tahun 2026 nanti. Tujuannya apa? Ini kan untuk anggaran tahun 2026 ini sudah tahu nih apa yang mau dianggarkan, karena hasil daripada Musdus kemarin itu mengambil pendapat, saran ataupun aspirasi daripada masyarakat. Mereka ini kan untuk tahun anggaran 2026 nanti mereka meminta itu semua anggaran yang ada di dana desa ataupun di dana kampung ini semuanya digunakan, diperuntukkan untuk jalan. Tahun 2026. Tahun 2026. Tentunya dalam hal ini harapan saya selaku Kepala Kampung Negeri Agung tentunya memohon bimbingan, memohon bantuan pendampingan hukum agar kami ini lebih transparan lagi, yang pertama. Kemudian lebih terarah. Terkadang kami ini lemahnya di administratif. Dengan adanya pendampingan hukum, Kampung Negeri Agung ini lebih jelas lagi, begitu. Lebih kuat dengan adanya pendampingan dari pihak kejaksaan, begitu. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan kepada kami bahwasanya kepala-kepala kampung khususnya di Negeri Agung itu sangat membutuhkan pendampingan hukum ya Pak ya. Bentuk pendampingan hukum seperti apa yang Bapak harapkan dalam menunjang Bapak dan aparatur kampung melaksanakan kegiatan? Kalau harapan saya sih selaku Kepala Kampung Negeri Agung, pendampingan hukumnya itu yang memang bisa mendampingi kami terkait pengelolaan dana desa. Contoh seperti tahun anggaran 2026 yang akan datang. Misalkan diperuntukkan untuk fisik dan sebagainya, ini harus benar-benar memang diketahui dari pihak kejaksaan gitu loh. Supaya didampingi benar-benar. Karena uang ini kan rentan nanti ke salah guna dikit ranahnya ke pidana gitu. Jadi pendampingan secara langsung ya Pak ya? Secara langsung ya. Gitu. Dilihat secara penyelenggaraan dan penyerapan dana desa itu sendiri. Nah, selanjutnya Pak Kepala Kampung, apa sih yang menjadi harapan Bapak selaku Kepala Kampung
Tadi kan Bapak sudah sampaikan kepada kami mengenai potensi-potensi unggulan pertanian dan lain sebagainya itu. Apa harapan supaya potensi-potensi unggulan di Desa Negeri Agung atau di Kampung Negeri Agung itu bisa dimanfaatkan dan bisa dirasakan bagi desa dan masyarakat desa itu sendiri? Harapan kami hanya ada dua saja. Hanya ada dua saja. Yang pertama terkait di bidang pertanian. Bagaimana warga masyarakat kami ini pada saat panen bisa jual jagung, singkongnya ini tetap dengan harga stabil. Begitu. Terkait dengan masalah pertanian. Kemudian harapan kami terkait dengan kejaksaan, ini memang benar-benar kami selaku kampung ini memohon bimbingan bantuannya untuk pendampingan hukum agar bagaimana pengelolaan dana desa ini benar-benar terarah dan memang benar-benar transparan begitu. Oke. Jadi harapannya mengenai potensi unggulan dan juga terus meminta kejaksaan agar menjadi mitra ya Pak, mitra dalam pengawasan, mitra dalam hal membantu, mengawasi dan juga membantu dalam pelaksanaan penyerapan anggaran desa itu ya Pak ya. Nah Pak, tapi kan pada hal umumnya itu banyak kepala-kepala kampung itu takut Pak untuk datang ke kejaksaan. Nah bisa nggak Bapak tolong sampaikan kepada kepala-kepala kampung yang ada bahwasanya jangan sampai ragu terhadap keterbukaan ke kami itu yaitu Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Bahwasanya kami Kejaksaan Negeri Lampung Tengah itu tidak pada menakut-nakuti, tidak pada mencari kesalahan kepala kampung. Nah, bisa nggak Bapak sampaikan kepada kepala-kepala kampung yang lain, jangan ragu terhadap keterbukaan pengelolaan dana desa. Baik, saya Kepala Kampung Negeri Agung, Kecamatan Sagaringga, mengajak kepada seluruh rekan-rekan kepala kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, mari kita bersama-sama menjadikan kejaksaan ini adalah mitra kita, mitra kerja kita, pembimbing kita, menjadikan kejaksaan ini rumah kita. Tidak ada yang bahasanya kejaksaan ini untuk menakut-nakuti kita. Akan tetapi mereka ini adalah supaya kita ini lebih terbukaan lagi, lebih transparan lagi, supaya memang benar-benar diketahui oleh warga masyarakat, memang anggaran dana desa ini benar-benar transparan begitu. Jadi harapan Bapak sebagai Kepala Kampung Negeri Agung dan mengajak kepada kepala kampung yang lain, jangan takut ya Pak. Jangan takut ya, untuk datang ke kejaksaan. Ayo kita terbuka, transparan. Dan kalau ada kendala, mari datang ke kejaksaan. Kita bantu, kita dengarkan dan kita carikan solusi ya Pak ya. Karena begini, kepala kampung ini terkadang mereka ini bukan karena disengaja, karena keterbatasan pemahamannya terkhusus di administratif begitu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik atas kedatangannya, atas informasinya yang sudah disampaikan pada hari ini. Kayaknya tadi sudah disampaikan kepada saya sebelum dimulai ini ada makanan khas dari Kampung Negeri Agung ya Pak. Ya, itu ada basreng, ada singkong. Ini hasil dari pertanian ya Pak. Hasil dari pertanian. Hasil dari pertanian dari Negeri Agung Negeri ya, Pak. Gitu. Ya. Karena kami itu banyak singkong. Jadi banyak singkong, hasil singkong ya Pak. Hasil singkong dikelola oleh masyarakat, kemudian dijual ke kecamatan-kecamatan sebelah begitu. Jadi ini merupakan produk asli dari Kampung Negeri Agung. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Taufik Hidayat atas kedatangannya ke kejaksaan. Kami percaya, kami Kejaksaan Negeri Lampung Tengah percaya akuntabilitas itu bukan hanya tentang laporan, bukan tentang administratif saja, tapi juga tentang rasa tanggung jawab dalam pengelolaan dan juga pelaksanaan kegiatan bagi masyarakat desa itu sendiri. Kejaksaan hadir melalui program Setawayan dan Setiongan agar kampung tetap berjalan dengan tertib, perangkat desa juga bekerja dengan aman dan tenang, dan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya. Mari kita jadikan hukum sebagai sahabat kemajuan kampung, bukan sebagai penghalang kemajuan kampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.